Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Jamaah sekalian, para ummahat wa akhwat dan juga sebagian dari jamaah bapak-bapak yang hadir di sini ya, yang ikut kajian privat ya, buat jamaah yang bapak-bapak di sini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, rizkinya, hidayahnya, inayahnya, dan semua kenikmatan yang Allah karuniakan untuk kita semua, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul di pagi hari ini di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita di pagi hari ini akan membahas sebuah materi yang penting. Sebenarnya ini kalau saya baca kajian muslimah ya, kajian muslimah, dan judulnya adalah tafaqquh fiddin bagi wanita. Dan ini waktu sempat saya informasikan atau posting ya di beberapa media sosial, itu ada sebagian yang japri, Ustadz, maksudnya tafaqquh fiddin itu apa? Jadi ternyata sebagian dari kawan-kawan kita masih asing dengan istilah tafaqquh fiddin. Bahkan untuk mengucapkan sebagainya sulit. Nah, jadi kita insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang ya hakikat daripada tafaqquh fiddin khususnya bagi wanita. Nah, ini mohon maaf untuk bapak-bapak dan para ikhwan yang hadir ya, karena kita kajian muslimah. Jadi insyaallah nanti yang difokuskan di sini adalah tafaqquh fiddin bagi wanita, sebagaimana judulnya ya. Nah, tapi buat antum yang hadir di sini, ini insyaallah adalah bagian dari ilmu untuk sebagai bekal ya, agar kita bisa nantinya menyampaikannya ke istri-istri kita atau ke anak-anak kita yang putri insyaallah ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang tafaqquh fiddin bagi wanita ya, ada lebih baik kita memahami dulu tentang keutamaan wanita. Ternyata di dalam beberapa hal wanita itu lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di sisi lain itu pria lebih diutamakan daripada wanita. Allah Maha Adil. Dan Islam, agama kita ini adalah agama yang sempurna, paripurna, komprehensif. Dan Allah adalah Khaliquna, pencipta kita. Dan Allah sebagai pencipta kita, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Allah lebih tahu tentang bagaimana sifat, karakter, kelebihan, kekurangan dari hamba-hambanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita perhatikan di masyarakat jahiliyah terdahulu, termasuk jahiliyah kontemporer, wanita itu meskipun mereka mengklaim sekarang berusaha untuk mengangkat kata mereka ya, mereka mengklaim bahwasanya mereka berusaha untuk menyamakan, menyetarakan gender laki-laki dan wanita dengan slogannya feminisme dan yang semisalnya, itu sejatinya mereka sedang merendahkan wanita. Meskipun mereka menuduh Islam adalah agama yang tidak adil, yang diskriminasi terhadap wanita. Tapi orang-orang yang memiliki objektivitas, memiliki akal yang sehat, mereka akan menolak itu semua. Apabila mereka mau mempelajari agama kita ya, dengan objektif,
insya Allah itu semua asumsi-asumsi itu akan hilang dan sirna. Di antara spesial atau istimewanya wanita ya jamaah sekalian, apabila kita perhatikan di dalam surat Asy-Syura ayat 49, ketika Allah menjelaskan anak itu adalah sebagai hibah, sebagai pemberian, sebagai anugerah, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syura ayat 49 Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah awali dengan penjelasan Allah itu adalah Malik. Allah itu penguasa dan memiliki as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Semuanya milik Allah, termasuk kita. Kita sejatinya adalah milik Allah Azza wa Jalla dan nanti kepada Allah lah kita akan berpulang. Kemudian Allah melanjutkan yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah mengkaruniakan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah mengkaruniakan anak-anak laki-laki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di ayat ini ya, para ulama ahli tafsir seperti di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz ya, beliau mengatakan bada'a subhanahu wa ta'ala bi dzikril inathi tashrifan lahunna. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai menyebutkan anak perempuan terlebih dahulu itu tashrifan lahunna, sebagai bentuk pemuliaan, memuliakan wanita. Untuk apa tujuannya? Untuk liyahtamma bisawnihinna wal ihsani ilaihinna, agar lebih perhatian kepada anak-anak wanita, menjaga mereka dan berbuat baik kepada mereka. Wa yaqulu Wathilatu ibn al-Ashqa radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang bernama Wathilah ibn al-Ashqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna min yumnil mar'ati tabki, ya, inna min yumnil mar'ati, yaitu tabkiru hadhil untha qabla adz-dzakar. Di antara kemuliaan wanita itu adalah Allah mendahulukannya, menyebutkan anak-anak wanita sebelum anak-anak laki-laki. Li'anna Allah bada'a bil inath, karena Allah memulai penyebutan dengan anak-anak wanita. Dan yang dimaksud dengan min yumnil mar'ah, yang dimaksud dengan di antara ya kelebihan atau keistimewaan wanita, maksudnya adalah min barakatiha wa alamati sa'adatiha fi dunyaha qabla al-akhirah. Maksudnya adalah keberkahan wanita dan tanda kebahagiaan wanita di dunianya sebelum akhiratnya. Subhanallah, Allah lebihkan wanita, anak-anak wanita di sini. Kemudian jamaah sekalian, coba perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Ada enggak ayat Al-Quran, nama surat Al-Quran itu yang bernama Adz-Dzakaru, atau namanya ya kaum laki-laki? Enggak ada. Tapi Allah khusus memberikan nama ya di dalam kitab sucinya, namanya surat An-Nisa, kaum wanita. Dan enggak ada di Quran itu nama surat yang artinya kaum laki-laki, enggak ada, adanya kaum wanita. Allah menspesialkan, mengistimewakan kaum wanita di sini. Dan Allah Maha Adil. Allah Azza wa Jalla itu juga di antara bentuk pemuliaan wanita di dalam Islam adalah Allah samakan wanita dan laki-laki di dalam masalah kewajiban-kewajiban, pemenuhan kewajiban-kewajiban. Ya. Jadi di antara bentuk penghargaan Islam terhadap kaum wanita adalah dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki di dalam mayoritas hukum-hukum syariat Islam. Di dalam kewajiban bertauhid, mentauhidkan Allah, di dalam penyempurnaan atau kesempurnaan iman,
juga termasuk di dalam masalah as-sawab wal uqubah, pahala-pahala dan siksaan-siksaan, dan keumuman anjuran-anjuran dan larangan-larangan di dalam Islam tidak ada bedanya laki-laki dan wanita. Termasuk juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmati beliau, wanita dan laki-laki memiliki hak-hak yang sama di dalam masalah, contohnya adalah hakul bai' wasyira, di dalam hak dalam masalah jual beli, wadain di dalam masalah hutang piutang, kemudian juga di dalam hal kepemilikan dan yang selainnya. Islam mengakui itu semua. Jadi kalau laki-laki, kalau wanita, mereka itu bekerja, kemudian mereka itu punya harta, itu harta mereka, harta wanita. Suami nggak boleh ikut-ikut ngambil. Apa yang dikumpulkan wanita dari hasil upayanya itu adalah miliknya dia. Dan wanita nggak punya kewajiban menafkahi suami, tapi suami yang berkewajiban menafkahi istri. Kalau antum, khususnya pada jamaah yang ikhwan, yang bapak-bapak yang sudah menikah nih, ya, itu kalau antum punya istri antum punya penghasilan, hartanya adalah milik dia, bukan milik suami. Suami nggak boleh ikut-ikutan menguasai harta tersebut tanpa izin dari istri. Jadi Islam mengakui hak ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat manusia itu bukan dari gendernya, bukan dari jenis kelaminnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat dari ketakwaannya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari bangsa laki-laki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan aku jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan dilihat jenis kelaminnya, bukan dilihat warna kulitnya, bukan dilihat bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajzadikum wala amwalikum. Allah enggak melihat kepada rupa kalian, bentuk kalian, fisik kalian, harta kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah itu melihat kepada hati-hati dan amalan kalian. Dan Allah juga enggak membedakan laki-laki dan wanita dalam amal saleh. Allah enggak akan sia-siakan perbuatan-perbuatan baik laki-laki dan wanita. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan sama saja, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan penghidupan yang baik. Allah akan hidupkan dia di dalam kehidupan yang thayyibah, yang baik. Ya. Kemudian Allah membalas ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah balas di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di akhirat Allah balas dengan apa? Dengan pahala yang berlimpah. Allah enggak bedakan. Selama itu wanita dan laki-laki beramal saleh dan beriman kepada Allah, dan kuncinya ya para ikhwas sekalian, Allah seringkali itu menggandengkan kata iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh, selalu iman dan amal saleh. Ini kuncinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 195 Allah juga mengatakan, ya,
ketika Allah memperkenankan permohonan atau doa, ya, kata Allah, ya anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya aku enggak akan menyia-nyiakan amal-amal orang yang beramal di antara kalian, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, sama saja, enggak Allah bedakan. Ba'dukum min ba'din, karena sebagian kamu adalah sebagian dari yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita itu makhluk yang istimewa. Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, ibunda kita Hawa alaihassalam. Karena Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan, tak terkecuali Allah sendiri, dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Maha Tunggal, Maha Esa, Allahu Al-Ahad Al-Wahid. Tapi semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Jadi yang masih belum berpasangan, insya Allah tenang saja, Allah sudah jamin pasangannya, ya, asalkan usaha. Jadi semua Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Dan di antara keutamaan wanita itu subhanallah, Allah jadikan sebagai pasangan seorang pria, sebagai seorang istri. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, ini ayat yang seringkali dibacakan khususnya ketika nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan untukmu sendiri, untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Artinya Allah ciptakan pasangan sesuai dengan jenisnya. Manusia ya pasangannya manusia. Kalau ada orang mengatakan menikah dengan jin, itu dusta. Karena bukan dari jenisnya. Allah nggak menciptakan pasangan itu dari jenis yang berbeda. Dan apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung kepadanya, agar kamu merasa tentram dengannya. Sakinah itu ketenangan, mendapatkan ketenangan. Ketika orang menikah, ketika seseorang itu menikah, maka dia akan merasakan ketenangan dengan pasangannya. Dia akan merasakan kedamaian dengan pasangannya, tentram dia. Sebelum nikah hidupnya kalut, galau. Nah, ini khusus yang jomblo nih, biasanya galau hidupnya, makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, semuanya sendiri, galau, sepi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan, ya, Allah menentukan baginya pasangannya, dia menikah, dia memiliki istri atau dia memiliki suami, litaskunu ilaiha, dia merasa tenang dengannya, tentram dengannya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian itu rasa sayang dan rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayang, cinta kasih dan kasih sayang. Artinya mawaddah, rasa cinta kita, rasa sayang kita itu Allah yang menjadikannya, Allah yang membentuknya. Itu sudah tabiat kita, fitrah kita. Artinya kita sudah memiliki fitrah tersebut. Kita senang dengan lawan jenis yang menjadi pasangan kita. Makanya menikah itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Bukan namanya akhwat ya. Dia itu adalah ketenangan, mawaddah warahmah, dan juga rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Ikhwatul kiram, kita lihat sosok wanita yang paling utama, wanita yang paling mulia. Siapa itu? Siapa sosok wanita yang paling mulia, yang paling utama di dalam agama kita, dalam Islam? Banyak katanya, Masya Allah.
Di antara yang banyak itu ada yang paling utama sosok tersebut. Siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kenapa dikatakan wanita yang paling utama? Hiya awwalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal itlaq. Karena Khadijah adalah wanita, bahkan manusia pertama yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abu Bakar, istri Nabi itu sudah mengimani Nabi terlebih dahulu. Dan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali tentunya adalah orang yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan. Khadijah, manusia dan wanita yang pertama kali mengimani Nabi SAW secara mutlak. Wa kanat maladan wa husnan wa muni'an li da'watil islamiyah hatta wafatiha. Dan beliau adalah tempat perlindungan. Beliau adalah tempat bersandarnya Nabi, tempat curhatnya Nabi. Dan beliau adalah pembela dan penolong dakwahnya Nabi pertama kali. Sampai-sampai ketika wafatnya beliau pada tahun ke-10 Hijriyah, Nabi sebutkan bahwasanya itu adalah amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi menyatakan tahun kesedihan? Di antaranya karena Nabi ditinggalkan oleh istri terkasih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi menikah dengan Khadijah. Usia Khadijah berapa? Menurut riwayat di dalam kitab sirah, usianya adalah 40 tahun. Usianya Nabi berapa? 25 tahun. Sebelum diangkat Nabi menjadi Rasul, Nabi hidup 15 tahun dengan Khadijah, bukan sebagai Nabi. Akan tetapi Nabi, coba perhatikan, namanya cinta kasih itu tidak melihat usia. Ya, meskipun si wanita lebih tua, tapi Nabi itu sangat mencintai Khadijah. Meskipun Khadijah itu janda, tapi Nabi sangat mencintainya. Karena apa? Karena perangai, akhlak, kebaikan yang ada pada Khadijah. Kebaikan perangai itulah yang paling indah. Karena kecantikan yang utama adalah kecantikan perangai, kecantikan hati. Bukan fisik, bukan apa-apa. Meskipun Khadijah itu adalah wanita yang cantik jelita. Dan jamaah sekalian, wanita yang paling membuat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu itu adalah ibunda Khadijah, meskipun sudah wafat beliau. Udah wafat ibunda Khadijah, ibunda Aisyah itu masih sering kali cemburu kepada Nabi SAW. Nah, mungkin alangkah benar ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu li habibil awwali. Betapa banyak tempat persinggahan yang disinggahi oleh seorang pemuda, akan tetapi kerinduannya adalah pada tempat persinggahan yang pertama. Tambatan pertama itulah yang paling dirindukan. Makanya di antara bentuk fitnah anak-anak muda sekarang itu yang disebut dengan cinta pertama. Tapi sejatinya seringkali cinta itu bukan cinta pertama, cinta monyet sebenarnya. Ya. Namun memang benar bahwasanya biasanya first love atau cinta pertama itu yang paling berkesan. Dan itu yang paling dirindukan, termasuk oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi diutus, diangkat oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, ini berat enggak buat Nabi? Berat ya jamaah sekalian. Berat sekali untuk Nabi SAW. Ini adalah ujian dari Allah untuk Nabi, sekaligus ya kemuliaan buat Nabi. Tapi ini berat. Dikatakan ujian karena ini berat untuk Nabi SAW. Karena ketika Nabi diturunkan wahyu pertama kali, beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan bergemetar. Dan disebutkan di dalam riwayat ya jamaah sekalian, gemetarnya itu bukan gemetar biasa. Tampak bergetar tubuh beliau. Sampai-sampai ketika beliau pulang, istri beliau, ibunda Khadijah melihat,
Dan yang dilakukan apa? Ibunda Khadijah nggak banyak ngomong, langsung diambilkan selimut, diselimuti beliau, memberikan ketenangan kepada Nabi SAW. Siapa yang paling banyak membantu Nabi di awal-awal ketika beliau mendapatkan kesulitan bi'tsah, yaitu diutus sebagai Nabi? Ya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Ibunda Aisyah itu saking cemburunya, beliau pernah berkata, beliau sampai bertanya kepada Nabi kita SAW, mengapa Anda sering menyebut-nyebut wanita yang berpipi merah itu? Ini menyebabkan Rasulullah tampak wajahnya tidak enak. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Sungguh Khadijah itu beriman kepadaku, manakala manusia itu banyak yang mendustakanku. Dan dia ketika itu yang mendermakan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah, ketika banyak orang itu menolak membantuku. Dan Allah memberikanku rizki darinya berupa keturunan anak-anak, yaitu anak-anak Nabi SAW itu kebanyakan dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, dan ini adalah peran yang harusnya dilakukan oleh kaum wanita. Memang wanita tidak ditentukan oleh Allah sebagai pemimpin, tapi wanita adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Maksudnya pemimpin bagi rumahnya, karena pemimpin rumah tangga adalah suami. Dia pemimpin untuk anak-anaknya. Dan wanita itu Allah tetapkan sebagai pendamping seorang pemimpin. Karena pemimpin itu membutuhkan pendamping yang dapat menyokong, membantu, mengarahkan, menenangkan, mensupport dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian ya jamaah sekalian, kita bisa perhatikan Sayyidah Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu ta'ala anha, seorang awwalu syahidatil Islam, wanita yang syahid pertama kali di dalam Islam. Kemudian kita juga perhatikan ada Sayyidah Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya siapa? Putri Nabi yang bernama Ruqayyah itu istrinya siapa ya jamaah sekalian? Istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ruqayyah itu termasuk wanita yang berhijrah, hajarat ilallah ta'ala pertama kali. Wanita yang berhijrah pertama kali bersama dengan suaminya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana? Ke Habasyah. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menemani Utsman, sahabat yang mulia, salah satu al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Wanita sebagai istri, Allah muliakan wanita sebagai istri. Kemudian ada lagi yang lebih mulia daripada itu ya jemaah sekalian. Kalau orang-orang hebat biasanya di sampingnya, di sisinya itu ada wanita-wanita hebat, yaitu istrinya. Tapi ada lagi yang lebih utama dari istri. Siapa itu? Wanita sebagai apa? Sebagai ibu. Karena semua orang-orang hebat itu dilahirkan dari rahimnya para ibu. Oleh karena itulah dikatakan al-ummu madrasatun. Al-ummu madrasatun. Idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu adalah madrasah, sekolah pertama kali. Jika engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Sekolah buat anak-anak itu bukan PAUD, tapi ibunya. Keluarga itu adalah sekolah pertama kali bagi anak-anaknya. Ibu itu adalah guru pertama kali sekaligus sekolah pertama kali. Suami adalah kepala sekolahnya yang harus membuat visi dan misi. Dan ibu itu dikatakan adalah sebagai asas dan pilar, ya, sebagai fondasi, ya, fil bina'il usrah, di dalam bangunan keluarga, dan juga sebagai,
ya sebagai batu bata fi bina'il mujtama', di dalam bangunan masyarakat. Al-ummu madrasatul ula fi hayati kullil atfali. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Wa atfalul yaumi hum rijalul mustaqbal. Dan anak-anak hari ini mereka adalah pria-pria masa depan, manusia-manusia masa depan. Wa ta'limuhum fis sighari kan naqshi fil hajari. Mengajari anak-anak ketika masih kecil itu seperti orang yang memahat di atas batu. Wa tarbiyatuhum 'ala al-fadilati wal islah di'amamatina lil mujtama'. Mendidik anak-anak itu di atas keutamaan, di atas kebaikan, ini adalah penopang yang kokoh bagi masyarakat. Wa i'dadu tayyiban li syu'abi tayyibil a'ra' wa dhimani li najahi tanmiyatihi al-mustadamah. Mempersiapkan generasi yang baik, maka itu adalah jaminan bagi keberlangsungan kemajuan suatu bangsa. Ya. Itu adalah berada di ibu, al-ummu, seorang wanita. Dan jamaah sekalian, ini juga nasihat buat para bapak. Allah itu menciptakan laki-laki dan wanita itu berbeda secara fisik. Kalau secara fisik memang yang kuat adalah kita, laki-laki. Allah lebihkan di dalam satu sisi. Tapi coba perhatikan, di sisi lain Allah lebihkan dan Allah berikan kekuatan kepada wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Kenapa kok Allah memilih wanita itu? Allah tempatkan rahim kepadanya yang akan mengandung bayi-bayi semua manusia itu ada di rahim ibunya. Karena wanita, Allah tahu wanita itu adalah manusia yang tabah, yang kuat. Kalau antum ya jamaah sekalian, para ikhwan, antum bawa tas ransel, antum isi barang buku 1 kilo, antum bawa setiap hari, di kamar mandi antum bawa, tidur antum bawa, antum kemana-mana antum bawa, capek nggak antum? Capek ya ikhwan. Ibu antum, ibu kita, itu mengandung kita selama 9 bulan. Semakin lama semakin berat, semakin lama semakin dahsyat kesulitannya. Dan ketika melahirkan kita, ibu kita bertarung dengan maut di situ. Adakah manusia yang lebih hebat dibandingkan dari para ibu kita? Makanya ketika ada seorang pria datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Ya, bihusni apa namanya? Suhbati, ya. Yang paling baik untuk aku perlakukan. Kemudian Nabi mengatakan ummuka. Summa man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Ummuka. Summa man? Ummuka, jawab Nabi. 3 kali Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian pria tadi mengatakan summa man? Qala abuka. Baru kemudian bapakmu. Nabi menyebutkan 3 kali ya ikhwas sekalian. Di dalam riwayat yang lain dengan sanad yang hasan, pernah ada seorang pria datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian ya si pria ini itu ditanya oleh Nabi, apakah engkau masih memiliki ibu? Iya. Kemudian pria tersebut disuruh pulang, disuruh berbakti kepada ibunya. Kemudian Nabi mengatakan fa innal jannah tahta aqdamiha. Karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kakinya. Ini riwayat-riwayat yang datang, sebagian dhaif, namun sebagian itu dihasankan oleh para ulama. Surga berada di bawah kakinya ibu-ibu kita.
Dan ibu itu adalah orang yang paling banyak berjasa untuk kita, untuk anak-anaknya. Dan yang paling banyak memberikan pengaruh, yang paling dekat itu adalah ibu. Ya. Oleh karena itu makanya kewajiban pertama di dalam pendidikan itu adalah ketika seseorang itu masih jomblo, masih belum menikah. Antum yang belum menikah, pendidikan pertama kali itu adalah mulai bukan ketika antum sudah nikah, pendidikan anak, mulai dari semenjak jomblo. Gimana caranya? Caranya adalah antum perbaiki diri menjadi orang yang soleh, karena orang yang soleh insya Allah akan melahirkan anak yang soleh. Kemudian antum cari pasangan yang salihah. Juga wanita juga hendaknya mencari suami yang baik, karena orang tua yang soleh itu sebab sebab untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan salihah. Ya. Jadi jamaah sekalian, bahwasanya tidaklah seorang anak itu dilahirkan melainkan melalui rahim-rahim ibu-ibu kita. Mengandung selama 9 bulan ibu-ibu kita. Tidaklah ya kita dulu ketika setelah dilahirkan, melainkan kita menyusu minum ya melalui air susu ibu kita, dan disapihnya kita selama 2 tahun. Dan tidaklah seorang laki-laki itu dapat menundukkan pandangannya, meredakan syahwatnya, melainkan melalui wanita yang dia nikahi. Dia pun mendapatkan pahala karenanya. Ya, memang pria itu dikatakan lebih kuat, lebih sempurna akalnya. Namun seringkali manusia itu tak kuasa di dalam menghadapi kesulitan, khususnya di saat mendidik dan mengatur anaknya. Wanita biasanya lebih kuat untuk mengatur anak, mendidik anak. Itu harus melibatkan bapak dan ibunya. Tapi seringkali yang lebih kuat adalah ibu. Ya jamaah sekalian. Dan memang benar loh, wanita itu dalam hal-hal lain itu ternyata lebih kuat dibandingkan kita. Kita mungkin bapak-bapak disuruh ngangkat beban, disuruh lari, jogging 5 kilo, 10 kilo, insya Allah kuat. Tapi ketika antum menemani istri antum belanja 5 menit paling udah capek antum. Istri antum disuruh belanja 3 jam kuat. Nah, cuman yang saya nggak habis pikir ya, yang sangat takjub ya, putri saya Salma itu udah kelas 4 SD. Posturnya itu nyaris sama dengan ibunya. Jadi posturnya itu nyaris sama. Jadi paling cuman beda sekitar 8 cm lah tingginya. Nah kadang-kadang namanya anak, apalagi anak perempuan kan kadang-kadang masih suka minta digendong kan. Ya namanya aja kan anak-anak perempuan kan, ngalem. Saya kadang-kadang juga sama, dia minta digendong meskipun posturnya sudah gede, udah kelas 4 SD. Kalau saya gendong 3 menit, 4 menit itu sudah rasanya capek. Dan pernah ketika dia sakit, Umi yang gendong itu setengah jam lebih. Mi, gak capek tapi gak berasa capek, dia bilang. Subhanallah, padahal posturnya hampir sama dengan ibunya. Saya kadang-kadang mikir, wanita memang lebih kuat di dalam hal-hal yang lain ya. Dan kalau antum perhatikan ya jamaah sekalian, itu kebanyakan para pembesar umat ini, ulama-ulamanya itu lebih banyak mereka dididik oleh ibu-ibunya. Coba perhatikan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang mendidik beliau? Ibunya. Siapa namanya ibunya? Hah? Ibunya Ismail. Itu Sayyidah Hajar alaihassalam. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu meninggalkan ya Hajar dan anaknya itu di suatu gurun pasir. Dan yang mendidik itu adalah ibundanya, menjadi sosok Ismail alaihissalam.
Nabi kita Muhammad SAW itu adalah anak yatim. Beliau ketika dilahirkan, beliau berada di bawah asuhan siapa pertama kali? Ibunya. Siapa nama ibunya Rasulullah? Sayyidah. Ya. Nama ibunya Rasulullah SAW adalah Aminah. Kemudian kita perhatikan Imam Anas bin Malik, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah. Mereka semua adalah para pembesar yang dididik oleh ibu-ibu mereka. Bahkan kebanyakan mereka adalah anak yatim. Kalau anak yatim artinya apa? Single parent, single mother. Wanita itu lebih mampu untuk menjadi seorang ayah dan ibu sekaligus, tapi seorang bapak, seorang suami belum tentu dia mampu menempatkan diri menjadi seorang ibu. Inilah di antara kelebihannya wanita. Ya, di antara luar biasanya wanita. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wanita mulia sebagai istri, wanita mulia sebagai ibu, dan wanita juga mulia sebagai putri, sebagai anak. Saking mulianya anak-anak wanita, Imam Muslim itu membuat satu bab khusus di sahihnya. Ya, membuat bab khusus di sahihnya. Judulnya apa? Bab Fadlil Ihsani ilal Banat. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Saking istimewanya anak-anak perempuan. Di situ disebutkan sejumlah hadis, di antaranya ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah mengatakan ada seorang wanita yang menemuiku dengan membawa 2 orang anak perempuan. Mereka nggak punya makanan. Kemudian mereka datang meminta sesuatu kepadaku dan aku nggak punya sesuatu apapun kecuali 1 butir kurma, kata Aisyah. Coba perhatikan, Ibunda Aisyah, istrinya Nabi, nggak punya apa-apa kecuali 1 butir kurma. Kemudian karena melihat wanita dan 2 anak perempuan itu, mereka nggak punya apa-apa, dan Ibunda Aisyah itu wanita yang paling dermawan. Bahkan di dalam beberapa riwayat dia pernah memberikan gelangnya dan lain sebagainya untuk orang-orang yang meminta-minta. Kemudian Ibunda Aisyah memberikan 1 butir kurma itu untuknya. Lalu kemudian ini ketiga-tiganya, ibu dan 2 putrinya belum makan. Apa yang dilakukan oleh si ibu tadi? Dia membagi kurma tersebut menjadi 2 dan diberikan kepada kedua anaknya. Ibunya nggak ikut makan, diberikan kepada kedua putrinya. Ibunda Aisyah pun melihat hal ini, beliau berasa terenyuh beliau. Akhirnya ketika Rasulullah SAW pulang, ya, ketika Nabi SAW pulang, beliau ceritakan kejadian ini. Mendengarkan hal ini, Nabi SAW mengatakan, "Malibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Kata Nabi SAW, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuannya, kemudian dia tetap berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tabir pelindung dari siksa neraka. Jadi antum ya para ikhwas sekalian yang punya anak putri, berbahagialah. Karena apabila kita itu berbuat baik terhadap anak-anak perempuan kita dan kita didik dia dengan sebaik-baiknya, anak perempuan kita bisa menjadi sitran minan nar, menjadi pelindung, hijab dari siksa neraka. Subhanallah, ini keutamaan anak wanita. Lalu kemudian juga sama di dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah juga menceritakan ada wanita miskin yang datang bawa 2 anak perempuannya. Kemudian diberikan oleh Ibunda Aisyah 3 butir kurma. Kemudian ibu tersebut memberikan masing-masing ke anaknya 1 kurma. Dan ketika 1 kurma itu hendak dimakan oleh ibunya, dan anaknya itu ya yang sudah mendapatkan 1 kurma dan sudah memakannya habis, anaknya melihat ibunya mau makan, ibunya nggak jadi makan. Kemudian dibelah kurma ketiga itu menjadi 2, dibagikan lagi ke anaknya. Peristiwa ini membuat Ibunda Aisyah kembali takjub.
Kemudian ketika Nabi pulang, diceritakanlah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sungguh Allah telah menetapkan bagi si ibu tadi itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bebaskan ya dia dari neraka. Subhanallah. Ini riwayat-riwayat datang di dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam bab yaitu keutamaan al-ihsan ilal banat, yaitu bab keutamaan berbuat baik terhadap anak-anak perempuan. Bahkan kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mengayomi, mendidik, membesarkan dua anak perempuan hingga dia dewasa, maka dia akan datang di hari kiamat, aku dan dirinya, Nabi itu menggandengkan kedua jarinya. Artinya menunjukkan betapa dekatnya beliau dengan orang-orang yang memiliki anak perempuan, dan dia mendidik anak perempuannya. Subhanallah, ini keutamaannya, ikhwas sekalian. Meskipun demikian, wanita dan pria itu tetap ada perbedaan di dalam agama kita. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara hikmahnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menetapkan dan menakdirkan bahwa laki-laki itu tidak sama dengan wanita dalam hal penampakan, dalam hal rupa, dalam hal fisik, ya, dalam hal ciri, itu beda. Makanya laki-laki nggak boleh menyerupai wanita dan wanita nggak boleh menyerupai laki-laki, karena Allah sudah ciptakan berbeda. Haram hukumnya laki-laki menyerupai wanita, termasuk di dalam berpakaian, karena Allah sudah menganugerahkan keunikan, keistimewaan masing-masing. Laki-laki memiliki fisik dan watak yang lebih kuat, sedangkan wanita itu lebih lemah fisik dan wataknya, tapi Allah karuniakan dengan kelembutan. Nah, perbedaan inilah yang menjadi sandaran sebagian besar dari hukum-hukum syariat. Dan dengan hikmah Allah yang tinggi inilah, Allah Azza wa Jalla itu adalah Sang Khaliq yang tahu semuanya secara detail, ya, secara tafsil. Dan Allah lah yang menetapkan adanya perbedaan-perbedaan dan ketidaksamaan ini antara laki-laki dan wanita di dalam sebagian hukum-hukum syariat Islam. Ya. Nah, jadi di dalam beberapa hal itu Allah lebih mengkhususkan kaum laki-laki dengan sebagian hukum syariat. Seperti Allah wajibkan sholat berjamaah, Allah wajibkan sholat Jumat, Allah wajibkan untuk berjihad, dan Allah wajibkan laki-laki itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di luar rumahnya. Itu buat laki-laki. Adapun wanita lebih utama bagi mereka adalah di dalam rumahnya. Allah spesialkan, istimewakan wanita dengan apa yang ada di balik tembok rumahnya. Wah, tapi itu kan berarti memenjara wanita. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya wanita itu terpenjara dengan pakaiannya dan juga dengan tembok rumahnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kehilangan akal sehatnya. Wanita itu Allah ciptakan berbeda. Makanya auratnya wanita lebih luas dibanding laki-laki. Laki-laki auratnya itu hanya dari pusar sampai lutut. Wanita seluruh anggota tubuhnya, sebagian ulama mengatakan tanpa terkecuali, sebagian ulama mengatakan kecuali telapak tangan dan wajahnya. Kenapa kok auratnya wanita itu lebih luas? Allah tahu. Wanita Allah ciptakan lebih khusus, lebih istimewa dibanding laki-laki. Allah ciptakan wanita itu lebih indah dibanding laki-laki. Dan keindahan itulah yang dapat menarik, ya, syahwat dan niat-niat yang jelek dari orang-orang yang memiliki penyakit hati. Makanya kata Nabi, ketika wanita keluar rumah, ya, ketika wanita keluar rumah, maka syaitan akan mengikutinya. Syaitan akan semakin memperindahnya dalam rangka untuk menarik hati yang jelek, yang buruk. Islam agama yang melindungi wanita, melindungi hak-hak wanita, melindungi semua, ya, wanita itu dilindungi oleh Islam. Makanya wanita lebih utama di dalam rumahnya. Wanita ketika keluar rumah pun juga ada syaratnya, harus berhijab yang syar'i,
tidak memakai pakaian yang menerawang, yang sempit, nggak boleh berparfum, nggak boleh mengenakan perhiasan yang tampak yang dapat menyebabkan orang memandang dirinya. Lantas bagaimana dengan sebagian wanita-wanita yang sudah hijrah katanya? Alhamdulillah sudah pakai hijab gede, alhamdulillah sudah pakai niqab, tetapi ternyata suka selfie di media sosial. Suka memamerkan. Alasannya kita ingin mensyiarkan niqab. Mensyiarkan niqab apa perlu harus selfie? Harus memamerkan dirinya. Tapi kan Ustaz kan sudah memenuhi syarat. Artinya sudah sudah menutup semuanya. Perhatikan ya para akhwat. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang paling istiqomah di dalam menyesatkan manusia. Ketika berbuat talbis, syaitan itu bisa memasukkan penyakit hati kepada sebagian manusia. Ternyata laki-laki itu senang dengan sesuatu yang misterius. Kalau dengan wanita-wanita yang sudah membuka aurat, terbiasa. Akhirnya syahwatnya tidak muncul. Tapi ketika melihat wanita-wanita yang menutup auratnya, muncul penyakit hatinya. Syaitan datang membuat talbis. Ini wanita jangan-jangan cantik sekali nih. Saking cantiknya, dia menutupi tubuhnya. Akhirnya apa? Diintai, mengintai terus dia. Diikuti Instagramnya, diikuti Facebooknya. Setiap kali upload selfie-nya, subhanallah, masya Allah, indahnya ukhti. Allah menciptakan ukhti. Mudah-mudahan ukhti bisa menjadi bidadariku dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini berbahaya, ya ikhwas sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu menukilkan ucapan istri Imran, ya, yang mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah dengan tegas mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kata Allah, walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu 'azizun hakim. Akan tetapi kaum laki-laki itu memiliki satu tingkatan kelebihan dibandingkan istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah Maha Adil. Allah lebihkan laki-laki di satu sisi, tapi di sisi lain Allah istimewakan wanita. Ini adalah kelebihan daripada agama kita. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana keutamaan kaum wanita, bagaimana kelebihan keistimewaan spesialnya kaum wanita, maka sekarang kita berbicara tentang tafaqquh fid din. Banyak yang nanya, Ustaz, tafaqquh fid din itu apa, Ustaz? Ya. Nah, kita kan pasti pernah mendengarkan kata fikih, ya enggak? Ya kan? Itu kan kata yang sudah sering kita dengarkan, kata fikih. Sebenarnya kata tafaqquh itu memiliki akar kata yang sama dengan kata fikhu. Apabila ya makna daripada faqiha, ya, faqiha, kemudian juga apa namanya? Ya, jadi kata faqiha itu memiliki makna yang sama dengan kata itu apa namanya? Tafaqqaha. Maknanya adalah alima wa fahima, mengetahui dan memahami. Kata faqiha yafqahu fikhan atau faqhan, faqiha yafqahu fikhan atau faqhan. Ya, ini maknanya adalah fahimahu ba'da jahila wa adrakahu ba'da tafkir. Nah, ini makna yang bagus sekali. Apabila dikatakan faqiha fulanun atau yafqahu fulanun fiqhan, seseorang itu faqih, dia itu memahami, maknanya adalah fahimahu ba'da jahila, artinya dia memahaminya setelah dia nggak tahu. Ya, sebelumnya dia bodoh, sebelumnya dia nggak tahu, kemudian ketika dia mengobservasi, mempelajarinya, akhirnya dia menjadi tahu, akhirnya dia menjadi faqihah, faqih, dia tahu. Dia memahaminya setelah sebelumnya dia nggak tahu. Ini bedanya ya jamaah sekalian, bedanya
sifat alimnya Allah dengan sifat alimnya kita manusia atau makhluk. Allah namanya Al-Alim, Maha mengetahui. Allah memiliki ilmu. Tapi ilmunya Allah itu tidak diawali dengan kebodohan. Artinya Allah itu adalah Al-Alim min awalihi ila akhirih. Dari awal sampai akhir Allah itu Maha mengetahui semuanya secara detail. Tapi manusia taunya, ilmunya diawali dengan kebodohan. Allah mengatakan, Inna akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kalian enggak punya satupun pengetahuan, kalian enggak punya satupun ilmu. Artinya kita dalam keadaan bodoh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah jadikan bagimu itu pendengaran, penglihatan dan indera pemahaman, akal atau hati. Allah jadikan kita memiliki instrumen untuk belajar, pendengaran, penglihatan dan indera pemahaman. Makanya apabila dikatakan fikhu itu adalah al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu wal fitana fihi, yaitu kita mengetahui sesuatu dan kita memahaminya dan kita benar-benar mengetahui hal tersebut. Itu namanya fikih. Makanya para ulama mengatakan fikih itu ada dua macam. Fikhul akbar dan fikhul asghar. Fikhul akbar itu adalah masalah akidah. Makanya kitabnya Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah akidah itu dikatakan sebagai fikhul akbar. Ya, karena yang dipahami itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang besar, yaitu masalah akidah. Kemudian di situ ada fikhul asghar, yaitu masalah-masalah tentang masalah fikih-fikih yang sebagaimana kita pahami tentang masalah ibadah, muamalat dan seterusnya. Nah, juga sama dengan kata tafaqqaha yatafakkahu, yaitu artinya shara faqihan. Artinya adalah dia berusaha untuk memahaminya. Nah, makanya dikatakan at-tafaqquh fid din. Artinya kita berusaha untuk memahami dan mengilmui, mengetahui permasalahan agama. Dan orang yang bertafaqquh fid din kemudian dia menjadi orang yang faqih, maknanya faqih adalah orang yang al-alim al-fatin, orang yang alim lagi cerdas. Nah, ini makna daripada tafaqquh. Dan kata tafaqquh ini juga sering digunakan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Di antaranya hadis yang mungkin sudah kita ketahui bersama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, apa yang Allah lakukan? Yufaqihu fid din. Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia tentang urusan agamanya. Artinya apa para ikhwas sekalian? Artinya bahwasanya di antara tanda kebaikan yang Allah berikan bagi hamba adalah Allah faqihkan dia tentang urusan agamanya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman berbaliknya, logika terbaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan baginya, maka dia tidak akan difahamkan tentang urusan agamanya. Jadi orang yang memahami urusan agama ini menunjukkan kebaikan yang Allah berikan. Dan orang yang bodoh dengan urusan agamanya, maka ini merupakan bukti, tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Kenapa demikian? Karena tafaqquh fid din, memahami agama itu adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bahwasanya disebutkan di dalam sebuah athar, bukan hadis bukan hadis, enggak sahih hadis ini. Apa kalau disandarkan kepada Nabi, tidak marfu kepada Nabi. Ucapan ini disandarkan kepada sebagian salaf. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia gapai dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia gapai dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu.
Harus juga dengan ilmu. Jadi kuncinya adalah ilmu. Mau memahami, mau mendapatkan dunia, pakai ilmu. Mau mendapatkan akhirat juga pakai ilmu. Mau mendapatkan dunia dan akhirat juga pakai ilmu. Jadi ilmu adalah kuncinya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang ada seorang sahabiah wanita dari Ansar yang bertanya kepada Nabi tentang urusan haid. Tentang urusan haid. Ya. Dan juga banyak riwayat-riwayat sifat malu itu adalah kemuliaan bagi wanita. Malu adalah kemuliaan bagi wanita. Akan tetapi ketika di dalam masalah ilmu, mencari ilmu, maka hendaknya malu yang baik adalah dia tinggalkan sementara malunya dalam rangka untuk mencari ilmu. Artinya apa? Artinya adalah hendaknya dia tidak malu untuk bertanya urusan agamanya. Makanya ketika ada seorang sahabiah yang bertanya tentang urusan yang berkaitan dengan privasi wanita, Nabi mengatakan innallaha la yastahi 'alal haq. Sesungguhnya Allah itu tidaklah malu dengan kebenaran. Afwan, ini yang bertanya adalah sahabat wanita tersebut. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi 'alal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan juga sama, ada wanita, sahabat wanita yang bertanya tentang urusan haid. Kemudian Nabi menjelaskan tentang haid, dan kemudian Nabi menjelaskan bagaimana cara ngecek dengan haid, hingga Nabi mengajarkan bagaimana cara mensucikannya, yaitu dengan air yang dicampur dengan sidr, dengan bidara dan seterusnya. Kemudian setelah itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha setelah mendengarkan ada sahabat yang bertanya tentang urusan agamanya secara detail, Ibunda Aisyah berkomentar, "Ni'man nisa'i nisa'ul ansar." Sebaik-baik wanita itu adalah wanitanya kaum Ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu mereka itu enggak menghalangi mereka untuk bertafaqquh, memahami agama mereka. Nah, ini dalil yang kuat tafaqquh fid din bagi wanita. Mereka datang ke Nabi SAW. Dan bahkan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada seorang sahabiah yang datang kepada Nabi. Itu ngomong seakan-akan protes, seakan-akan bahwasanya Rasulullah itu senantiasa memberikan ilmu bagi laki-laki. Dan ini mereka itu menginginkan juga agar Nabi memberikan waktunya buat mereka, dan Nabi ternyata memberikan waktu majelisnya. Ada satu waktu majelis untuk kaum wanita. Ya. Juga sama ya ikhwas sekalian. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu juga beliau seringkali menasihatkan, qala Umar, tafaqqahu qabla an tusawwaddu. Hendaklah kalian itu bertafaqquh, belajar sebelum kalian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kata Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat ini masalah muamalat ini, ya. Ketika beliau melihat banyaknya fenomena-fenomena kecurangan dan lain sebagainya, lantaran kejahilan di dalam bertransaksi di pasar, beliau mengatakan apa? La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Ya, ini kata beliau, janganlah seseorang itu berjualan di pasar kami kecuali setelah dia itu bertafaqquh, mendalami agamanya. Nah, oleh karena itu ya para ikhwas sekalian, tafaqquh fid din atau talabul ilmi ini adalah kewajiban. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata muslim di sini umum, baik laki-laki atau wanita, ya, yang tua atau yang muda, yang sehat atau yang sakit, yang lagi safar atau yang mukim, semuanya adalah wajib untuk menuntut ilmu. Dan ilmu apa yang dimaksud ya para ikhwas sekalian? Ilmu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu yang akan menghantarkan bagi kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Ilmu apa itu? Ilmu din. Makanya kata tafaqquhnya diikuti dengan tafaqquh fid din. Karena ilmu ini
yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kullul ulumi siwal qur'ani mushghilatun. Setiap ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan, melenakan, melalaikan. Illal haditha wa ilmal fiqhi fid din. Nah, perhatikan. Semua ilmu selain Quran itu menyibukkan, membuat orang sibuk sampai melalaikan, kecuali al-hadith, orang yang mempelajari ilmu hadis, wa ilmal fiqhi fid din, dan orang yang mempelajari ilmu untuk memahami agamanya. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang di dalamnya terdapat qala haddatsana. Artinya ilmu riwayat. Ya, qala fulan haddatsana fulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan mengabarkan kepada kami, fulan mengabarkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ilmu, kata Al-Imam Syafi'i. Wa ma siwa dzalika waswasus syayatin, atau waswasus syaitan. Adapun selain itu adalah waswasnya syaitan. Ini kata Imam Syafi'i. Makanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu Quran, ilmu hadis, dan ilmu memahami agama, ilmu fiqh fid din. Dan ilmu itu sejatinya artinya adalah ilmu yang berasal dari qala wa haddatsana, qala Allah wa qala Rasul, dan qala para sahabat Nabi yang mulia. Ini adalah ya keutamaannya. Kemudian bagaimana tafaqquhnya wanita di dalam masalah agama? Nah, sekarang mari kita bicara tentang para wanita salaf. Wanita-wanita yang mulia di zaman dahulu, yang cocok dan layak untuk menjadi tauladan bagi setiap wanita di muka bumi ini. Kita nggak perlu melihat wanita-wanita lain, kita nggak perlu melihat Cleopatra lah, melihat Margaret, atau melihat siapa. Itu semua nggak ada manfaatnya kita mengikuti mereka, bahkan dapat menghantarkan kita kepada kehancuran. Kita memiliki sosok wanita-wanita mulia, yang mana mereka itu adalah wanita yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, wanita yang sudah terjamin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perhatian terhadap kaum wanita, terhadap para sahabatnya. Meskipun Nabi mengatakan wanita itu lebih utama untuk sholat di mana? Sholat di rumahnya, akan tetapi Nabi tidak boleh melarang wanita untuk sholat di masjid. Dan para sahabat wanita itu sebagian semangat untuk belajar dan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah, agar mereka tetap mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW. Meskipun semua bersepakat bahwasanya wanita itu lebih utama untuk sholat di rumah, lebih afdal, akan tetapi mereka nggak mau ketinggalan majlis-majlisnya Rasulullah. Nah, ketika saking banyaknya para sahabat wanita ini yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan mengambil ilmu dari Rasulullah, akhirnya Nabi di Masjid Nabawi itu membuat pintu khusus untuk wanita, disebut dengan Babun Nisa. Sampai saat ini ada Babun Nisa, pintunya khusus wanita. Kalau antum yang pernah umrah di Masjid Nabawi, beda sama Masjidil Haram. Masjidil Haram itu mungkin masih bercampur terus laki-laki perempuan, karena memang susah dipisahkan di situ pintu masuknya dan sebagainya. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu sudah terpisahkan laki-laki dan wanita, karena memang ada Babun Nisa di situ. Dan kata para ulama, jumlah wanita muslimah, para sahabat yang belajar agama, termasuk belajar baca tulis, ya, itu adalah jumlahnya nggak kalah dengan pria. Ya, jumlahnya dikatakan separuh lebih dari laki-laki. Ya, ya. Dan juga sama, para sahabat juga mereka itu menaruh perhatian untuk mendidik anak-anaknya, istri-istrinya juga, agar mereka belajar. Selain itu juga dituntut mereka untuk belajar membaca dan menulis khat, ya, termasuk kaligrafi. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan para ummul mukminin seperti Ummu Salamah itu wanita-wanita yang bisa membaca, bahkan pintar bersyair, bahkan mahir di dalam menulis. Ya. Di antara satu figur, ya para ikhwas sekalian,
Yang patut untuk kita perhatikan dan kita jadikan contoh adalah siapa? Ibunda Aisyah bintu As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Semoga Allah meridhai beliau, wanita yang mulia, ibunda kaum mukminin yang wajib kita cintai, wajib kita sayangi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Az-Zuhri, salah satu ulama tabi'in, mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdal." Seandainya dikumpulkan antara ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan ilmunya semua wanita di muka bumi ini, maka niscaya ilmunya Aisyah itu lebih utama, lebih afdal. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika berbicara tentang ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Lam yakun fil umami mithlu Aisyah fi hifdhiha wa ilmiha." Enggak ada seorang pun di umat ini itu seperti ibunda Aisyah di dalam masalah hafalan dan keilmuan. Dan juga fi akliha, dan juga di dalam akalnya dan fusha dan kefasihannya. Di dalam hafalan, ilmu, kefasihan dan akalnya itu terkumpul kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Az-Zahabi, ya, salah satu ulama ahli jarh wa ta'dil, ketika beliau berbicara tentang ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq." Ya, wanita umat ini yang paling faqih secara mutlak, ibunda Aisyah. "Wala a'lamu fi ummati Muhammad." Aku enggak pernah tahu ada di dalam umatnya Muhammad, bal wala fil nisa'i mutlaqan, bahkan juga seluruh wanita secara mutlak, imra'atan a'lama minha, ada seorang wanita yang lebih alim dibandingkan ibunda Aisyah. Kenapa kita enggak mencontoh ibunda Aisyah? Kenapa kita harus mencontoh wanita-wanita yang lainnya? Para ulama sudah mengatakan bahwasanya beliau adalah wanita yang paling utama, wanita yang paling faqih, wanita yang paling cerdas, wanita yang paling pintar, wanita yang paling banyak hafalannya, wanita yang paling fasih, wanita yang paling bagus akalnya, logikanya. Ya, Urwah bin Zubair, ya, beliau adalah sahabat dan juga muridnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min ummina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha." Subhanallah. Kata beliau, aku belum pernah melihat ada seorang wanita yang lebih faqih, yang lebih paham tentang masalah kedokteran, at-tibb, dan yang lebih paham tentang syair melebihi daripada ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr mengatakan, "Inna Aisyah kanat wahidatan bi usuriha fi thalathati ulum." Aisyah itu adalah satu-satunya wanita, ya, yang pada zamannya dan termasuk dia di segala zaman itu yang mengumpulkan 3 macam ilmu padanya: ilmu fiqhi wa ilmu tibbi wa ilmu syi'ri, ilmu agama, ilmu kedokteran dan ilmu syair. Karena itu wanita-wanita yang belajar ilmu kedokteran itu Masya Allah manfaatnya banyak, karena para ummahat juga butuh dokter, wanita-wanita juga butuh dokter. Dan ibunda Aisyah adalah wanita yang paling pintar tentang masalah ilmu medis, ilmu kesehatan, ya. Dan berkenaan tentang masalah ilmu riwayatnya ibunda Aisyah, Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, musnad Aisyah ya belughu 2,200 wa asyra hadits. Musnadnya Aisyah, ya, kumpulan-kumpulan riwayatnya Aisyah itu mencapai 2.210 hadis. Dan ittafaqal Bukhari wa Muslim laha, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah itu ada, ya, 170 hadisan, ada 174 hadis yang muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, yaitu ada berapa? Ada 54 hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim saja ada 69 hadis. Makanya sebagian asar para ulama mengatakan
Ibunda Aisyah itu laha nisful ilmi. Ibunda Aisyah itu memiliki separuh ilmunya Rasulullah. Karena apa? Karena Ibunda Aisyah lah yang membersamai Nabi SAW, Rasulullah selama di dalam rumahnya. Tentunya apabila kita ingin belajar bagaimana akhlak perangainya Nabi yang mulia SAW, maka itu semua ada pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Rasulullah wafat, Ibunda Aisyah menjadi seorang alimah, wanita alim, wanita yang menjadi rujukan di dalam ilmu. Bahkan Ibunda Aisyah seringkali memotivasi umat agar tidak malu bertanya kepadanya di dalam hal tentang masalah ilmu. Beliau seringkali mengatakan, beliau mengatakan, is'al sal fa'ana ummuka. Tanya, aku ini adalah ibumu. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ibunda Aisyah yang belajar pada beliau itu ada 299 sahabat dan tabi'in. 299 sahabat dan tabi'in itu belajar kepada Ibunda Aisyah, 67 diantaranya adalah wanita. 67 diantaranya adalah sahabiah dan tabi'in wanita. Itu Ibunda kita Aisyah. Bangga nggak kita dengan beliau? Harus bangga. Kemudian kita perhatikan lagi Ummu Salamah. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Ummu Salamah, min fuqaha'is sahabiyat. Ummu Salamah itu adalah termasuk ahli fikihnya sahabat wanita. Beliau yang seringkali datang kepada Nabi. Beliau yang ketika itu nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahi 'alal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah enggak malu dengan kebenaran. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah. Dan beliau itu juga diantara sahabat wanita yang banyak meriwayatkan dari Nabi. Dan yang belajar dengan beliau ada 101 sahabat dan tabi'in. 23 diantaranya adalah wanita. Majelis taklim kita adalah majelis taklim apa namanya? Al-Khansa. Nah, ini yang buat nama Al-Khansa sudah pernah tahu nggak siapa Al-Khansa itu? Al-Khansa itu adalah nama aslinya, Tumadir bintu Amr bin Al-Harf As-Salmiyah. Beliau ini disebutkan oleh para ulama sebagai Al-Mukhadramin. Apa itu Al-Mukhadramin? Al-Mukhadramin itu adalah seseorang yang hidup di dua zaman, di zaman jahiliyah dan juga di zaman Islam. Beliau awalnya memang memusuh Islam, tapi kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah dan menjadi sahabat wanita yang mulia. Dan Khansa ini terkenal sebagai seorang penyair wanita. Dan kitab-kitab syairnya itu ada makhtutatnya, itu dipegang sekarang di Belanda, di Leiden sama orang-orang itu. Karena syair-syairnya itu beliau dibagi menjadi dua, syair ketika masa jahiliyah dan syair ketika beliau menjadi seorang muslimah. Dan beliau adalah di antara penyair yang sering kali membela Nabi SAW. Beliau sering kali menyenandungkan dan menuliskan syair untuk membela Rasulullah SAW. Itu Al-Khansa. Artinya beliau wanita yang cerdas, wanita yang pintar. Dan di antara letak kecerdasan wanita selain dari fikih atau ilmu pemahaman agamanya, itu juga dari kemampuan berbahasanya. Makanya wanita-wanita ahli syair, penyair-penyair itu adalah biasanya wanita-wanita yang cerdas. Dan masih banyak lagi para ikhwas sekalian, wanita-wanita yang cemerlang, yang cerdas. Asma bintu As-Siddiq, Asma bintu Umais, Juwairiyah bintu Harith, Hafsah bintu Umar, Zainab bintu Jahshin, dan seterusnya, masih banyak sekali. Sampai-sampai banyaknya para ulama ahli tarikh seperti Al-Imam Ibnul Athir itu di dalam kitab di dalam kitab beliau yang berjudul Asadul Ghabah, itu ada juz khusus tentang wanita-wanita hebat di zamannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Taqribut Tahdzib
itu memuat ada 824 wanita-wanita yang terkenal di dalam riwayat, yaitu di abad ketiga Hijriyah. Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama sejarah umum, ya, beliau penulis kitab Tarikh Al-Baghdad, ulama ahli sejarah yang terkenal, ya. Beliau itu ternyata mengambil ilmu di antaranya seorang syekhah bersama Tahirah bintu Ahmad bin Yusuf yang wafat pada tahun 436 Hijriah. Kita orang-orang Indonesia, ya kan, itu katanya lebih banyak mengacu kepada mazhab Syafi'iyah, ya. Nah, ada satu ulama terkenal, ulama wanita, alimah, syekhah dari mazhab Syafi'i, ya, yang mana beliau itu terkenal di dalam kepiawaiannya di dalam ilmu faraid, ilmu waris, ilmu hisab, ilmu berhitung, ilmu matematika juga, dan ilmu nahwu. Dan beliau juga dikenal dengan fatwa-fatwanya dan banyak tulisan-tulisannya. Beliau adalah Amatul Wahid bintul Husain bin Ismail, salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian juga ada wanita di abad kelima Hijriyah, Jalilah bintu Ali bin Husain Asyijri. Beliau ternyata belajar kepada Imam As-Sam'ani, salah satu ulama ahli hadis. Dan beliau ini diantara seorang syekh ulama ahli hadis yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Dan beliau safar dengan suaminya dan nyuruh suaminya untuk melakukan perjalanan sampai ke Irak dan Syam supaya beliau bisa mendapatkan riwayat-riwayat hadis. Jalilah bintu Ali bin Husain Asyijri. Dan beliau juga terkenal dengan madrasah Qur'annya. Beliau mengajar anak-anak Al-Qur'anul Karim. Itu di abad kelima Hijriyah. Di abad ke-6 Hijriyah ada Syekhah Zainab bintu Amki bin Ali bin Kamil Al-Harrani, ya, wafat tahun 688 Hijriyah. Seorang wanita alimah yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan menelaah hadis dan riwayat. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, rumah beliau itu luas, ada halamannya, itu penuh, padat dipenuhi oleh para penuntut ilmu. Rumah beliau di daerah Qasyun, Damaskus, dan mereka mengambil riwayat dan membacakan kitab-kitab, maksudnya mengambil ijazah dari beliau, yaitu Syekhah Zainab bintu Amki bin Ali bin Kamil. Kemudian di abad ke-7 Hijriah ini juga banyak, ya. Di situ ada Syekhah Zainab bintu Yahya ibnu Is bin Abdissalam Al-Hanafi, cucunya Al-Imam Al-Is bin Abdissalam Al-Hanafi, salah seorang ulama besarnya Ahnaf, wafat tahun 735 Hijriah. Dan beliau ini satu-satunya wanita yang memegang riwayat kitab Mu'jamus Shaghir dengan sanad yang dikatakan sima'un muttasilun, sanad yang dia mendengarkan langsung dan bersambung kepada penulisnya, Mujma'us Shaghir. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi, ulama ahli jarh wa ta'dil, itu beliau berkata tentang Syekhah Zainab bintu Yahya ibnu Al-Is bin Abdissalam Al-Hanafi, beliau adalah wanita yang berada di atas kebaikan, wanita yang ahli ibadah dan gemar mempelajari ilmu-ilmu riwayat. Bahkan menjelang wafatnya beliau pun minta dibacakan sejumlah ajza atau juz dari kitab-kitab hadis. Kalau perhatikan ternyata banyak para ulama syekhah itu namanya Zainab loh. Kemudian juga ada seorang ulama wanita abad ke-7 Hijriyah, namanya Zainab bintu Ahmad bin Umar Ad-Dimashqiyah, termasuk ulama ahli hadis yang memiliki sanad dari para imam ahli hadis dan banyak didatangi oleh para ulama-ulama ahli hadis. Kemudian juga di abad ke-7 yang sama, namanya juga sama, Zainab bintu Sulaiman bin Ibrahim, salah satu gurunya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu ma'ruf, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Bahkan beliau yang memberikan ijazah hadis di antara gurunya Imam As-Subki yang memberikan ijazah hadis kepada beliau. Kemudian ada Zainab bintu Abdul Halim ibn Taimiyah,
Nah, Zainab binti Abdul Halim Ibn Taimiyah, wafat 725 Hijriah. Ulama muhadditha, ulama ahli hadis. Beliau di antara ulama wanita yang memberikan ijazah kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau memiliki guru-guru wanita yang enggak sedikit, banyak. Ya. Dan di antara gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar yang juga memberikan ijazah kepada beliau adalah Aisyah bintu Muhammad bin Abdul Hadi. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memaparkan guru-guru beliau ini yang perempuan di dalam kitab judulnya Mu'jam Al-Mu'assis lil Mu'jamil Mufakhras. Ya, Mu'jam Al-Mu'assis lil Mu'jamil Mufakhras. Imam Zahabi juga enggak kalah. Di dalam Mu'jam Syuyukh Az-Zahabi, beliau juga menceritakan ya puluhan bahkan ratusan guru-guru wanitanya. Dan beliau seringkali ketika menyebutkan sejarahnya guru-guru wanitanya, syekhanya, beliau seringkali menyebutkan watufiyat, ya, dan wafat, ya, apa namanya, syekhotuna, ya, dan wafat syekh wanita kami, yaitu guru perempuan kami. Dan yang lebih menakjubkan lagi ya para ikhwas sekalian, antum pasti tahu dong ulama dari Andalusia, Spanyol, yang dikenal dengan madhab Adh-Dhahiri, yaitu Imam siapa? Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, dari Andalusia, Spanyol. Al-Imam Muhammad Ibnu Hazm itu ternyata kecilnya beliau itu dididik oleh para wanita semuanya, nggak punya guru-guru laki-laki kecuali ketika beliau sudah remaja, menjadi seorang pemuda. Karena beliau sendiri yang mengatakan, ya, aku dididik fi hujrin nisa, di kamarnya kaum wanita, ya, wa nasya'tu baina aidihinna, dan aku tumbuh di bawah pendidikan mereka, walam a'rifu, ya, aku enggak mengenal apa namanya, ghairahunna, aku enggak mengenal orang selain mereka, wanita-wanita ini. Wala jalastu rijala illa wa ana fi haddis syabab, dan aku enggak pernah duduk bermajelis dengan laki-laki, maksudnya guru laki-laki, kecuali ketika aku sudah menjadi seorang remaja, syabab. Wa hunna 'allamatnil Qur'an, mereka itulah para wanita yang mengajariku Al-Qur'an, dan mereka itulah yang mengajarkanku katsiran minal asy'ar, banyak mengajarkanku tentang syair-syair, ya, wa darabnani fil khatti, dan mengajarkanku khat atau tulisan, menulis, termasuk kaligrafi. Al-Imam Ibnu Hazm, ulama terkenal dari Andalusia. Kecilnya yang mendidik beliau ternyata gurunya semua perempuan. Ada pula seorang imam besar, Imam Al-Kisani, ya, itu istrinya ternyata seorang wanita yang pinter, cerdas, alimah, ahli fikih, termasuk mufti, bernama Fatimah bintu Muhammad bin Ahmad As-Samarqandiyah, wanita yang cerdas, faqihah. Nah, Malik Nuruddin Mahmud, ya, raja di zaman itu seringkali ketika berkonsultasi kepada Imam Al-Kisani juga berkonsultasi kepada istri beliau. Bahkan seringkali Al-Imam Al-Kisani itu apabila nggak tahu, beliau itu bertanya ke istrinya, merujuk ke istrinya, saking pinternya istrinya. Ya, dan masih banyak lagi para ikhwas sekalian. Itu contohnya Imam ini tuh apa namanya? Ini jam berapa nih? Wow. Ya. Imam ini apa namanya? Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau juga belajar di antara
syekhah, ulama-ulama wanita, di antaranya Ummu Hani, ya, yang punya laqab Al-Musnid. Artinya beliau adalah wanita ahli hadis dan ahli nahwu di zamannya. Ya. Lalu kemudian juga gurunya Imam As-Suyuti yang lainnya adalah Ummu Fadl Al-Maqdisiyah. Kemudian Khadijah bintu Abil Hasan Al-Muqni, Nishwan bintu Abdullah Al-Kinani, dan masih banyak lagi. Gurunya Ibnu Hajar itu disebutkan kurang lebih ada 53 perempuan. Imam As-Sakhawi, beliau pernah belajar kepada 63 syekhah, ulama-ulama ahli hadis dan ahli fikih. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, gurunya diantaranya 33 ini adalah perempuan. Ya, itu seperempat dari jumlah guru beliau. Ya, dan masih banyak lagi para ikhwas sekalian. Nah, itu juga menarik, ya, yakni di salah satu guru kami yaitu Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Ya, ini Syekh Masyhur ini adalah di antara salah satu murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau adalah salah satu ulama yang senang dengan mentahqiq kitab. Ya, manuskrip, ya, makhtutat, kitab-kitabnya para ulama yang ditulis tangan. Itu sering di antara yang gemar meneliti, mentahqiq adalah Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Lalu kemudian beliau pernah suatu ketika beliau mengatakan, waqaftu ala makhtutati kitab as-sihah. Aku pernah meneliti kitab atau manuskrip kitab as-sihah. Judulnya, ya, kitab, ya, judul aslinya ini Tajul Lugha was-Sihah Al-Arabiyah. Ini kitab dalam hal ilmu bahasa Arab. Karyanya Al-Imam, ya, Ismail bin Hamad Al-Jauhari. Ya, salah satu ulama ahli bahasa Arab asal Kazakhstan, wafat tahun 393 Hijriah. Kemudian Syekh Masyhur Hasan Salman ketika beliau meneliti, mentahqiq kitab makhtutat tersebut, beliau mengatakan fakanat nasikhatuhu imra'ah. Ternyata penyalin yang menyalin manuskrip tersebut, yang menulis manuskrip tersebut, itu adalah seorang wanita. Ya. Dan di akhir dari manuskrip tersebut, wanita tersebut menulis, ya. Dia mengatakan man wajadati nuskhin naqsan fal ya'dharni. Siapa yang dapati di manuskrip, salinan manuskrip ini itu ada yang kurang, ada kekurangan, maka haraplah dimaklumi. Fa innama kuntu aktubu biyamini wa ahuzzu waladi bishimali, kata beliau. Karena aku menulis dengan tangan kananku sembari tangan kiriku itu mengayun, ya, anakku yang masih bayi. Jadi beliau ketika menyalin buku itu, tangan kanan beliau menulis. Anak beliau itu sepertinya ditaruh di atas ayunan yang diikat, sembari tangan kirinya ngayun anaknya. Tangan kanannya nulis manuskrip tersebut. Subhanallah. Ya. Dan kata Syekh Masyhur Hasan Salman, wanita tersebut adalah Maryam bintu Abdul Qadir yang hidup di abad ke-6 akhir Hijriyah. Beliau adalah seorang wanita yang tinggal di Baghdad, Irak. Dan kita bisa lihat, ya jamaah sekalian, di zaman ini, ya, itu ada kitab yang bagus sekali, judulnya Ad-Dalil ila Kitabillahi Al-Jalil. Judulnya Ad-Dalil ila Kitabillahi Al-Jalil. Ada 3 jilid. Buku ini ditulis oleh 2 orang wanita, putri Syekh Albani, yang bernama Hassanah dan Sukainah bintu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Masih hidup. Kalau diperhatikan, ya, beliau berdua, Sukainah sama Hassanah, muridnya Syekh Albani ini juga, mereka punya tulisan-tulisan, aktif menulis, punya blog juga. Itu Masya Allah, isinya bermanfaat sekali. Ini mereka adalah di antara wanita-wanita yang sibuk dengan tafaqquh fid din. Dan masih banyak lagi, ya para ikhwas sekalian. Baik, ini mungkin adalah yang akhir, ya. Jadi bahwasanya kita meyakini ilmu itu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat.
Dan juga dengan ilmu Allah akan mudahkan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan juga ilmu itu adalah jalan kita untuk berlindung dari neraka. Ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum," jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu nara, dari neraka. Kata para ulama, termasuk Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Ya, yaitu kepada keluargamu. Dan Nabi kita, para Nabi dan Rasul itu nggak mewariskan harta, ya, nggak mewariskan dinar, nggak mewariskan dirham. Tapi al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itulah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu nggak mewariskan dinar, nggak mewariskan dirham. Walakin warrathul ilma. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagian yang besar. Dan bukankah ilmu itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat meskipun kita sudah masuk ke liang lahat. Nabi yang mulia mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, wa ilmu yuntafa bih, wa waladun salih yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Dan coba, bagaimana kita bisa mendapatkan anak soleh kalau kita tidak punya ilmu? Ya, dan ya juga sama tadi kata Nabi SAW, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah fakihkan dia di dalam urusan agamanya. Ya. Nah, dan juga Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu, ya, yaitu beberapa derajat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Dan juga orang yang berilmu Allah kecualikan dari laknat. Nabi mengatakan, "Ala innad dunya mal'unatun mal'unun fiha." Ketahuilah dunia ini semuanya terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa man dzakarallah, melainkan orang yang berzikir kepada Allah, wa mawalahu, dan orang yang mencintai atau taat kepada Allah, wa alimun wa muta'allimun, dan orang yang berilmu dan orang yang terus belajar menuntut ilmu. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu? Ini yang benar-benar yang terakhir, ya. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah. Ya, tujuan kita menuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah dan untuk menghilangkan kebodohan kita. Yang kedua, belajarlah secara taksil dan tafsil, secara sistematis, dari perkara yang paling penting dulu dan dari yang ringan-ringan dulu sebelum yang berat-berat. Harus tafsil, terperinci, nggak cuman kajian-kajian tematik saja kita hadir. Bermanfaat kajian tematik, tapi biasanya tidak taksil dan tidak tafsil. Ya. Dan kemudian di antara cara mendapatkan ilmu, perhatikan nasihatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Ya akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin." Wahai saudaraku, kamu enggak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, sa'umbika an tafsiliha bi bayan. Aku akan terangkan kepadamu penjelasannya. Pertama, zakaun. Allah karuniakan kepada kita zakat, kecerdasan. Ini modal pertama. Karena ya, dengan adanya zakat kita bisa memahami, kita bisa belajar. Yang kedua adalah hirsun. Ya. Yang kedua adalah hirsun. Harus kita memiliki semangat, antusiasme. Percuma punya kecerdasan tapi kalau nggak ada semangat, motivasi untuk belajar. Harus memiliki semangat, motivasinya karena Allah.
agar seseorang dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah dia itu termotivasi, dia bersungguh-sungguh, dia memiliki semangat, maka yang ketiga ijtihadun, bersungguh-sungguh. Dia harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar. Enggak boleh malas-malesan, ya. Karena kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari. Enggak mungkin ilmu datang sendiri, harus dipelajari. Lah, dan ilmu itu enggak akan diperoleh dengan birahatil jism, dengan tubuh bersantai-santai. Harus ijtihad, ada kesungguhan. Kemudian wabil ghotun atau dirhamun, kata Imam Syafi'i, harus punya bekal, harus ada bekal dong, modal, beli buku. Ketika mau datang ke majelis pengajian kan harus mengeluarkan biaya untuk beli bensin lah, harus ada bekalnya. Beli pulpen untuk mencatat. Bukan datang pengajian nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Karena ilmu itu hendaknya dicatat, ya. Jadi ilmu itu hendaknya dicatat. Karena ilmu itu kasaid, seperti hewan buruan. Maka qayyidhu bil kitabah, ikatlah dengan menulisnya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah sohbatul ustad atau irsyadul ustad, yaitu harus di bawah bimbingan seorang guru. Ya, harus bersahabat dengan guru. Belajar sendiri seringkali bisa membawa kepada kesesatan. Dan ada ulama yang mengatakan, ya, siapa yang nggak punya syekh, maka syaitan adalah syekhnya. Karena itu cari guru yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang lurus. Dan di antara metodenya ahlu sunnah di dalam mencari guru, di dalam belajar harus selektif. Innal ilma din, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Kemudian yang gak kalah penting ya para ikhwas sekalian, tulus zaman, waktu yang lama, gak bisa instan. Sesungguhnya menuntut ilmu itu dikatakan minal mahdi ila lahdi. Ini bukan hadis Nabi, tapi ucapan yang benar. Menuntut ilmu itu dari apa? Dari buayan hingga sampai ke liang lahat, sampai mati kita tetap perlu ilmu. Tulus zaman, waktu yang lama, nggak bisa instan, nggak bisa cuman ngaji ya sebulan kemudian berhenti, harus terus-terusan. Selama kita masih bernafas, maka selama itu pula kita masih membutuhkan ilmu. Ya, ini adalah nasihatnya Imam Syafi'i. Jadi ada 6, yaitu az-zaka, kecerdasan, hirsun, antusiasme, semangat, ijtihad, sungguh-sungguh, dirhamun atau bulughatun, punya bekal uang, kemudian ya irsyadun ustad atau sohbat ustad, bersahabat dan dengan bimbingan ustad, wa tuluz zaman, dan waktu yang lama. Baru kemudian yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Allah ya di dalam surat Toha itu menjelaskan tentang doanya orang soleh, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, bukan tambahkanlah harta, bukan tambahkanlah ya istri, bukan, atau yang lainnya, tapi tambahkanlah ilmu kepadaku. Nabi juga mengajarkan ketika berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi juga mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, faqihkan aku di dalam urusan agamaku. Ya, dan Nabi juga mengajarkan Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah bagiku keimanan, keyakinan, dan fikih, yaitu pemahaman agama. Karena sesungguhnya ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah faqihkan dia di dalam urusan agamanya. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan, dan udah jam 11 ya. Kita insyaallah
akan bersoal jawab. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab, dan insya Allah pertanyaan yang berkaitan yang akan lebih diprioritaskan, dan yang pertanyaannya yang singkat pendek juga yang lebih diprioritaskan. Yang panjang-panjang apalagi yang agak sulit dibaca, taruh di belakang ya. Ustadz, bagaimana hukumnya buka tutup cadar? Hukumnya adalah kembali kepada keyakinan yang diyakini oleh wanita tersebut. Apakah cadar itu wajib baginya ataukah afdol, utama? Kalau dia meyakini cadar itu wajib, nggak boleh dia buka tutup. Boleh buka tutupnya cuman ketika di rumah dibuka, baru ketika di luar ditutup. Dia hanya boleh membuka cadar kepada mahramnya atau wanita-wanita yang baik ya, wanita-wanita yang aman ya, yang nggak suka menceritakan kepada orang lain. Karena ada wanita-wanita yang dia suka cerita, waduh, Abi, kemarin di masjid ada akhwat pakai cadar cantik banget. Itu malah bahaya. Ya, ini hukumnya nggak boleh yang seperti itu. Ya. Kecuali apabila ada tujuannya. Itu hajatnya. Jadi bagaimana hukum buka tutup cadar? Kalau dia yakini wajib, nggak boleh dia buka tutup cadar. Tapi kalau dia yakini itu afdol, utama, maka lebih afdol dia tutup, dan dia boleh membukanya apabila itu ada hajatnya. Ya. Terkadang ummahat punya kendala ke majelis ilmu karena masih ada anak kecil. Apa hukumnya bila belajar lewat online? Boleh dan baik. Karena wanita lebih utama di rumahnya, dan sarana-sarana kajian online itu bisa melazimkan wanita di rumah-rumah mereka. Tentunya ini adalah suatu hal yang baik. Meskipun yang lebih utama dan untuk mendapatkan berkahnya majelis ilmu itu adalah menghadiri majelis-majelis ilmu secara langsung, tapi dengan syarat untuk wanita. Berhijab syar'i, kemudian juga tidak bertabarruj, tidak berparfum, diizinkan mahram, dan apabila itu perjalanan safar harus dengan mahramnya, dan nggak boleh naik Gojek. Ya, ini perlu diperhatikan. Tidak boleh naik Gojek kecuali sopir Gojeknya cewek atau perempuan. Sopir Gojeknya laki-laki, hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Ustaz, jika menuntut ilmu itu wajib, bagaimana seorang istri yang dilarang mengaji oleh suaminya? Wanita harus belajar menuntut ilmu dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai macam cara untuk belajar. Dan alhamdulillah sekarang sarana belajar banyak. Bisa dengan cara membaca buku, bisa dengan cara mengikuti kajian-kajian online, bisa dengan cara ya mengikuti grup-grup dakwah yang sekarang ini juga alhamdulillah marak, bisa dengan mendengarkan radio-radio dakwah ataupun stasiun-stasiun TV dakwah dan seterusnya. Ini sarana-sarana semakin banyak, dan insya Allah ini adalah suatu kemudahan yang Allah berikan. Lalu kemudian bagaimana istri dilarang mengaji? Kalau dilarang mengajinya, misalnya dilarang suaminya datang ke masjid, ya, datang hadir ke majelis pengajian, maka taati suami. Karena mentaati suami hukumnya adalah wajib, ya, dan tidak boleh melanggar ketika suami melarang istrinya keluar dari rumahnya, ya. Jadi nggak boleh melanggar perintah suami untuk meninggalkan rumahnya. Wajib mentaati suaminya. Lah, Ustaz, bukankah belajar itu adalah wajib? Belajar wajib, tapi datang ke masjid pada saat itu belum tentu wajib. Hukumnya tidak wajib. Hukumnya belajar pada saat itu ada pengajian di masjid, itu hukumnya adalah utama. Ya, tidak wajib. Sehingga wajib mendahulukan perintah, yaitu mentaati suami, dan nggak boleh membangkang dan melanggar dari perintah suami, dan belajarlah dengan sarana-sarana lain yang Allah mudahkan. Dan yang lebih baik adalah dengan seiring wanita itu belajar dan ngaji, kemudian suaminya belum ngaji, maka ajaklah suami sama-sama melangkah ke jalan Allah. Tapi berat, Ustaz. Itulah perjuangan. Dakwah itu nggak ada yang mudah. Dakwah itu berat, apalagi mengajak orang yang paling dekat dengan kita. Allah masih belum memberikan hidayah misalnya ke suami kita, maka terus senantiasa minta kepada Allah agar Allah berikan dia hidayah.
dan kita berdakwah dengan cara sebaik-baiknya. Dakwah itu bukan cuma lisan, bukan cuma ngomong. Bahkan yang lebih efektif daripada itu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan menunjukkan perbuatan dan tunjukkan, ya, khususnya ini buat ini ya, buat para akhwat, para ummahat yang sudah hijrah, yang sudah ngaji, yang hijabnya semakin besar, semakin lebar, bahkan pakai niqab, dengan perubahan, seiring perubahan kita, ya, yang semakin baik, maka tunjukkan akhlak yang semakin baik, terutama terhadap suami. Suami saya zalim, suami saya begini, tetap bersabar dengan suami seperti itu. Tunjukkan kebaikan, tunjukkan kita semakin patuh dengan suami, ya, tunjukkan kita semakin melayani suami. Jangan sampai ketika sudah ngaji, ya, itu suaminya sampai punya pandangan, istri saya ikut pengajian apa? Dulu, Masya Allah baik, sekarang kok sudah mulai menjauhi saya, mulai ngomongnya kasar, menggurui saya, ya. Nah, lantaran ini seringkali akhirnya bermasalah. Istrinya dilarang ngaji akhirnya. Karena dia khawatir, ini pengajian apa ini kok membuat istrinya menjadi ekstremis seperti itu jadinya. Ya, jadi tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan, semakin kita belajar, semakin kita ngaji, akhlak kita semakin baik, karena akhlak itulah yang lebih mudah diterima oleh manusia. Akhlak. Kalau seandainya ada orang berdakwah, yang satu muslim, yang satu kafir. Orang kafir juga dakwah. Yang kafir itu akhlaknya bagus, menunjukkan perangai yang baik, santun, sopan, ngomongnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang muslim misalnya datang ke wilayah yang belum dijamah oleh dakwah, sifatnya keras, dikit-dikit udah menyalah-nyalahkan dan menvonis, mana yang akan lebih mudah terima? Tentunya dakwanya orang kafir. Karena apa? Karena mereka menunjukkan akhlak yang lebih bagus di situ. Alhamdulillah, akhlaknya Nabi kita adalah akhlak yang mulia. Meskipun akhlak beliau adalah yang paling mulia, tetap aja Allah sudah menciptakan adanya manusia-manusia yang menentang kebenaran, dan Allah jadikan di setiap nabi dan rasul itu ada musuh-musuh yang senantiasa memusuhi. Ya. Jadi, ya, dakwai khususnya dengan dakwah bil hal, bersabar, semakin tunjukkan kebaikan kepada suami, ya, semakin melayani suami, karena itu insya Allah berpahala. Allah tidak akan lalai, ya, dari kebaikan hamba termasuk istri, ya. Lalu kemudian doakan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan, ya, rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang insya Allah kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga dikumpulkan oleh Allah di jannahnya, dan itu adalah keluarga yang sejati dan sebenarnya. Ustaz, saat sedang kurang sehat atau demam dan belum mandi dari suci haid, apakah wajib untuk mandi, wajib untuk sholat? Ya, di antara wanita yang sudah suci, ya, yang sudah bersih dari haidnya, maka dia harus mandi janabat, harus mandi besar, ya, agar untuk mensucikan dirinya baru dia boleh sholat. Kecuali apabila ada udzur syar'i, yang mana dia memang tidak bisa untuk kena air misalnya, ya, maka dalam beberapa kondisi sesungguhnya, ya, di antaranya, ya, apabila ada orang nggak boleh kena air, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum, dan tayamum itu bisa mensucikan, baik itu untuk, ya, untuk hadas besar ataupun hadas kecil dengan tayamum. Tapi hendaknya jika itu, ya, dia kurang sehat, tapi sebenarnya dia bisa mandi, dia bisa misalnya mandi air hangat, ya, dan mandinya nggak perlu berlama-lama dan menghabiskan air, cukup yang wajib-wajib saja, ya. Jadi dia boleh mandi wajib, intinya dia gosok seluruh anggota tubuhnya dengan niat untuk mandi wajib, maka sesungguhnya itu sudah memadai dan mencukupi. Baru kemudian dia hendaknya sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.